Petrus di Kalimantan, Kecamatan Mukok. Shalom. Saya mau bertanya dalam kitab Filipi 4 ayat 6. Di situ mengatakan tentang kekhawatiran gimana jika ada yang sangat mengkhawatirkan hati kita. Masa nggak khawatir? Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, ini tentang perasaan ya. Kalau Iya. memang harus khawatir, Katanya masa kita dilarang khawatir. ini terkait mungkin jangan khawatir ya. Iya, Filipi 4 ayat 6. Filipi 4. Kita buka. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Silakan pendeta. Terima kasih. Saya dengar kalau setiap kali Jeffrey dan Stephen mengatakan silahkan itu seperti lancar sekali. Silahkan. Karena kita yakin ini akan ada jawaban setelah kita menyampaikan. Iya. Silahkan pendeta. Terima kasih. Selamat malam untuk saudara Petrus di Kecamatan Mukok di Kalimantan. Kalimantan mana ini ya? Selamat malam. Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya. Kitab Filipi atau surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus, dan ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu ia berada di dalam penjara. Ya, jadi ada 4 surat yang dia tulis pada waktu ia dipenjarakan untuk pertama kalinya di Roma. Jadi surat-surat itu adalah surat Efesus, surat Filipi, lalu kemudian surat Kolose, lalu kemudian juga surat yang dia kirimkan kepada Filemon yang tinggal di Kolose pada saat itu. Luar biasa Rasul Paulus berada di dalam penjara, tetapi bisa memberikan nasihat-nasihat yang sangat menguatkan iman. Seharusnya dia yang khawatir, tapi dia katakan jangan khawatir kepada orang lain. Bahkan kalau kita baca, itu Filipi pasal yang keempat itu sangat kaya dengan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa, sangat praktikal, sangat praktis untuk kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ayat 6 tadi mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Lalu kemudian yang berikut di ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bahkan di dalam ayat yang keempat, dia katakan, bersukacitalah senantiasa. Dari mana dia tulis? Dari dalam penjara. Contoh satu ayat yang membuktikan bahwa dia sedang ada dalam penjara waktu menulis surat Filipi ini ada dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang terjadi padanya saat dia menulis surat ini? Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ya, aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Beberapa kali dia mengatakan tentang dipenjara, tentang rantai yang mengikatnya dan lain sebagainya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Paulus mempunyai damai sejahtera yang sungguh luar biasa. Dan dia perkenalkan itu juga di dalam surat-suratnya, di dalam surat Filipi. Dia mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat yang ke-21. Hidup adalah Kristus. Karena dia pusatkan hidup kepada Tuhan Yesus, maka ada damai sejahtera
dan dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, ia boleh memberikan nasihat-nasihat yang sungguh luar biasa, bersukacitalah. Seakan-akan yang di dalam penjara, yaitu Paulus, bersukacita, sementara yang di luar sedang sedih. Dia katakan bersukacitalah. Nah, ada satu hal yang perlu kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 tadi, yang mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Di dalam tata bahasa Yunani, di mana Alkitab Perjanjian Baru ini ditulis dalam bahasa Yunani, bila mana ada suatu kata perintah larangan, ya, maka itu ada bisa dua maknanya, tergantung dari apa tense atau waktu dari kata kerja tersebut. Kalau kata kerja perintah itu, kata perintah itu adalah dalam bentuk kini atau bentuk sekarang, orang katakan itu adalah present tense, lalu kemudian dibarengi dengan sebuah kata yang artinya tidak atau artinya jangan, maka itu artinya berhentilah. Dalam hal ini Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, berhentilah khawatir. Tapi kalau kata kerjanya itu dalam bentuk lampau, bukan dalam bentuk sekarang, tapi bentuk lampau, ditambah dengan suatu kata negatif, ya, yang artinya tidak atau jangan, maka dalam hal ini, kalau itu menggunakan kata bentuk lampau, maka perintah itu atau larangan itu artinya jangan pernah mulai khawatir. Jadi orang belum khawatir, tapi diamarkan jangan sekali-kali kamu mulai khawatir. Tapi kalau menggunakan bentuk sekarang, ya, kata kerjanya ditambah dengan negatif partikel, kata yang negatif, yang artinya tidak atau jangan, artinya berhentilah, stop khawatir, berhentilah khawatir. Apa artinya? Artinya memang suatu hal yang wajar kalau orang itu khawatir. Makanya Paulus tahu, umat-umat Tuhan yang ada di Filipi, banyak mereka yang khawatir. Makanya waktu dia tulis surat, dia bukan katakan kepada mereka, jangan sekali-kali kamu mulai khawatir. Mereka bukan dalam keadaan di mana tidak ada yang khawatir. Banyak yang khawatir. Makanya nasihat dia adalah berhentilah khawatir. Lalu kemudian dia tuliskan kata-kata nasihatnya terus sampai kepada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 itu adalah salah satu rahasia untuk hidup dengan kuat dan penuh damai sejahtera di dalam Tuhan. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-13? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Makanya dia katakan dalam ayat 6 tadi, janganlah khawatir, jangan simpan semua di dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga membuat kita khawatir. Tapi dia katakan dalam ayat yang ke-6, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Curhat saja, nyatakan semuanya kepada Tuhan. Jangan disimpan semua pada pikiran dan hati kita. Hidup kita bisa sakit, bisa betul-betul kalut menghadapi segala macam situasi yang ada di atas dunia ini. Paulus mau supaya kita tahu bahwa ada Tuhan, ada Allah yang sanggup mendengarkan semua keluh kesah kita dan sanggup mendengarkan dan memahami semua kekhawatiran kita, dan Ia sanggup menolong kita sehingga kita mempunyai damai sejahtera yang sungguh luar biasa seperti yang dimiliki oleh Paulus, sekalipun pada saat dia menulis surat ini dia berada di dalam penjara. Terima kasih.